You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. All the things that I could add up to. I never knew just what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai sebuah metode pembelajaran yang mana sangat berguna bagi kita sebagai seorang calon guru maupun guru. Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, metode mengajar ini merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan metode mengajar. Prinsip tersebut terutama berkaitan dengan faktor perkembangan kemampuan siswa. Kali ini saya ingin berbagi mengenai metode pembelajaran kontekstual teaching and learning, atau yang biasa kita singkat dengan CTL. CTL itu sendiri adalah sebuah combine antara kontekstual atau keadaan nyata atau situasi di dunia nyata dengan teaching ataupun learning. Jadi, kontekstual teaching and learning itu adalah sebuah konsep belajar mengajar yang membantu guru untuk menghubungkan bahan yang diajarkan ke dalam situasi nyata dan mampu memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara ilmu yang mereka dapatkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam metode CTL memiliki beberapa prinsip, yaitu constructivism, questioning, inquiry, learning community, modeling, reflection, and authentic assessment. Constructivism adalah sebuah prinsip yang mana membebaskan siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dengan cara mereka sendiri. Adapun karakter atau ciri-ciri dari prinsip konstruktivisme ini sendiri adalah siswa yang aktif, mereka mampu melibatkan diri mereka di dalam proses belajar mengajar dengan kemampuan mereka sendiri, dengan pengetahuan dan cara mereka belajar. Jadi, di dalam prinsip ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, namun mereka mampu mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu sendiri. Inquiry is to get knowledge and your creativity through that on inquiry, and only from remembering some facts. Nah, inquiry adalah sebuah prinsip untuk mendapatkan pengetahuan atau kreativitas baru dengan melalui tahapan-tahapan. Tahapan itu adalah observasi, questioning, hypothesis,
collecting data, and conclusion. Questioning. Questioning teacher used to let and evaluate how students think. Meanwhile, the question asks student is a curiosity. Questioning berfungsi sebagai aktivitas antara guru dan murid. Guru bertanya kepada murid untuk mengevaluasi bagaimana murid berpikir. Sedangkan murid bertanya kepada guru adalah sebagai sebuah proses pembelajaran, apa yang mereka ingin tahu atau apa yang belum mereka pahami dari penjelasan guru. Learning community adalah belajar kelompok atau komunitas belajar yang mana saling membentuk komunikasi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide. Belajar kelompok lebih baik dari belajar secara individual, karena setiap individu di dalam kelompok bisa saling berbicara, bertukar pikiran, membentuk komunikasi yang baik. Nah, dari hasil tersebut, siswa mampu lebih mudah memahami materi dibandingkan belajar secara individual. Modeling adalah sebuah aktivitas mendemonstrasikan sebuah tindakan untuk dicontoh oleh murid, atau melakukan sesuatu untuk mengkoordinir murid melakukan apa yang kita perintahkan. Model tidak hanya guru, namun kita bisa menghadirkan murid itu sendiri, native speaker, dokter, polisi, atau profesi apa saja yang bisa dicontoh oleh murid. Dari modeling tersebut, murid bisa melihat, berpikir, dan belajar. Jadi, fungsi dari modeling itu sendiri, murid mampu mengingat pelajaran lebih lama. Dan modeling is boringless. Jadi, murid-murid tidak cepat bosan dengan metode pembelajaran kita ajarkan dan mampu menyerap pembelajaran jauh lebih baik. Refleksi adalah sebuah cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, atau berpikir kembali tentang apa saja yang telah kita dapatkan hari ini, apa saja yang telah kita pahami dari pembelajaran hari ini. Reflection itu sendiri adalah responding the event, activity, and new experience, and not taking the subject. Refleksi biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, refleksi bisa kita lakukan dengan cara tanya jawab kepada murid. Jadi, fungsi dari refleksi ini sendiri ialah mengulang kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Authentic assessment is alternative assessment for students that require students to really show the real capabilities. Authentic assessment biasa dilakukan di akhir semester, atau yang biasa kita sebut dengan ujian. Kelebihan dari CTL adalah belajar menjadi lebih bermakna dan nyata. Ini berarti bahwa murid harus mampu
untuk membuat hubungan antara pelajaran dan pengalaman yang mereka dapatkan di sekolah untuk diaplikasikan di dalam dunia nyata. Kekurangan dari CTL adalah guru harus melihat setiap siswa di dalam kelas. Apakah mereka sudah mampu memahami pelajaran yang kita sampaikan ataupun tidak? Jadi, kita sebagai seorang guru tidak bisa mengukur kemampuan siswa hanya dari sebagian murid yang telah memahami. Semoga apa yang saya sharing kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.